Haleluya. Inilah ujian kami yang sangat-sangat haleluya berarti di hadapan-Mu kalau kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, berbahagialah kami hari ini, kami masih boleh dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami telah mendengar puji-pujian, haleluya, haleluya, bahkan kesaksian Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan orang yang percaya kepada-Mu. Tiba saatnya kami mendengar sebagian firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Puji Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan saudara. Dua ayat yang pertama ini Yohanes 6 ayat 29 dan Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 29 dan ayat 40. Tuhan saudara. Injil Yohanes 6 ayat 29 dan ayat 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab inilah sama-sama. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus langsung saudara ya, menegaskan kepada setiap orang bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang pertama saudara-saudara? Ya, saya mau katakan kepada saudara bahwa tema firman Tuhan yang disampaikan hari ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi apapun yang kita lakukan suatu kebaikan itu baik, tetapi tanpa kita melakukan kehendak daripada Tuhan, berarti kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dikatakan jelas saudara-saudara, Yohanes 6 ayat 9 itu, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus. Ya. Yang diutus Allah. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang mengenal Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi hal ini saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, melakukan kehendak Bapa di surga adalah inti dari kehidupan atau ajaran Kristen. Itu yang utama saudara ya, yang mencakup banyak hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melakukan. Tetapi yang pertama sekali di sini dikatakan saudara-saudara yang mencakup, itu pertama
percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Itu pekerjaan yang dikehendaki Allah. Percaya kepada Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal itu selamat. Saya berulang-ulang katakan di tempat ini, saudara-saudara, keselamatan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saudara. Keselamatan yang kita peroleh itu dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Kalau dikatakan saudara-saudara di dalam Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan saudara adalah kasih karunia. Kasih karunia pemberian Tuhan. Cuma-cuma dikatakan saudara. Yaitu apa? Kalau kita percaya kepada Yesus. Ya. Karena kalau kita lihat saudara di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan saudara, boleh kita lihat saudara 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa kita bahkan keturunan saudara, itu sudah ditebus dari segala dosa, dari segala kejahatan saudara. Jadi keselamatan itu kasih karunia pemberian, bukan karena kalau kita lihat saudara, nanti di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ya, mungkin orang berpikir kok bertabrakan. Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Tadi di dalam Yohanes yang dikehendaki Allah, ya, itu percaya. Dan di sini dikatakan Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Matius pasal 7 ayat 21 ini saudara berhubungan dengan kata akan masuk ke dalam kerajaan surga. Halo? Akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dikatakan
akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang berbicara pertama di sini masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara, yang mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita lihat, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kata melakukan di sini adalah berbuat, saudara. Tetapi kalau kita baca ayat 21 sampai 23, saudara, coba kita lihat di ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ada 3. Ada yang baca? Pada waktu itulah Matius 7 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ya. Jadi di sini, saudara, ada yang menjadi mungkin pertanyaan. Dikatakan di Yohanes 6 tadi, kehendak Bapa supaya setiap orang percaya kepada Yesus, supaya orang selamat. Artinya keselamatan itu kita tahu adalah pemberian Tuhan. Tetapi di ayat 21, 22 dan 23 di sini dijelaskan, saudara-saudara, ini tentang perbuatan juga, tetapi tidak masuk surga. Kenapa, saudara? Karena di ayat 23 ini dikatakan, saudara, ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini, saudara, saya lebih menjelaskan, saudara, seperti yang pernah saya katakan kepada saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang pertama, kita percaya kepada Yesus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua apa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 1 itu, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini ada kata masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mengerti, saudara, perbedaannya di situ? Melakukan artinya berbuat. Tetapi kita selamat bukan karena berbuat. Saya jelaskan lagi, saudara, ya. Jadi keselamatan adalah kasih karunia, pemberian Allah. Dikatakan kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Lalu yang kedua, berbuat.
karena kita berbuat lalu kita selamat. Karena sering saya katakan saudara, keselamatan kasih karunia pemberian Tuhan, tetapi upah adalah perbuatan. Mengerti saudara? Jadi artinya kita sebagai orang percaya, seperti ibu bapak tadi bersakit, orang tua menyembah Tuhan, tapi tidak mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Alkitab kita banyak menuliskan bahwa kehidupan kekal itu diberikan Tuhan, suatu jaminan kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan saudara, tapi pasti. Amen. Karena kita percaya saudara. Nah, perhatikan, di Yohanes itu percaya kepada Yesus, itu kehendak kehendak dari Bapa, supaya setiap orang percaya, supaya beroleh selamat. Nah, di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Seperti perlawanan, tapi tidak saudara. Kalau kita lihat keseluruhan Alkitab, jangan kita ambil sepotong saudara, tetapi kita lihat konteksnya saudara. Artinya, kalau kita tahu kita sudah diselamatkan, marilah kita berbuat baik. Amin. Karena firman Tuhan katakan kita diselamatkan oleh iman. Kamu percaya? Diselamatkan. Tetapi Yakobus mengatakan saudara-saudara bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi saya mau tekankan di sini kepada saudara, kalau kita sudah diselamatkan, mari kita berbuat yang baik. Karena itu ajaran daripada Tuhan Yesus. Coba kita lihat saudara-saudara, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, boleh ditayangkan Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jauh-jauh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara-saudaraku, berbuat baik ini kita dapat upah di surga. Sekali lagi saya jelaskan. Kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tapi dikatakan tadi di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadamu Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang berbuat, yang artinya melakukan, ya. Melakukan ini, kenapa tidak masuk surga, saudara-saudara? Kalau kita lihat, saudara, karena ketidakpercayaan itulah maka mereka tidak bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Banyak orang berbuat baik, tapi itu tidak menentukan dia masuk surga, saudara. Karena segala yang saya katakan, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Maka kehendak Tuhan, mari kita tetap mengasihi Tuhan, mengasihi bersama, menjauhi segala dosa, menjauhi segala kejahatan. Karena
Matius pasal 7 ayat 1 itu kenapa tidak masuk surga saudara? Di akhir daripada Matius pasal 21 sampai 23 itu ayat 23, Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita orang Kristen yang sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan, jauhi dosa, jauhi kejahatan. Kalau kita sudah percaya Yesus masih melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak bertobat, di sini dikatakan saudara, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sudah diselamatkan, berbuatlah yang baik. Kalau kita lihat Matius pasal 7 mulai dari ayat 15 saudara, Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20, ayat 15 itu dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ayat 16-nya, dari buahnya kamu mengenal mereka. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 18, tak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan yang tidak baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu didukung di ayat Matius pasal 3 ayat 8 saudara, yang mengatakan jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Di ayat 8 kalau Matius pasal 3 ayat 10, coba lihat Matius pasal 3 ayat 10. Sama seperti di dalam Matius pasal 7 tadi saudara, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, saudara, Matius pasal 7 ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kesimpulan saudara, yang melakukan kehendak Bapa di surga, satu adalah yang dikehendaki Bapa, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus bahwa Dia juru selamat. Setiap Natal kita merayakan Natal, dan setiap hari Natal pasti membaca ayat firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus itu ajaran yang kita sudah. Yesus datang, Allah ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Jadi Dia di dalam dunia ini ada disebut Allah 100%, Yesus 100%. Jadi kalau Dia bisa diri orang secara manusianya itu susah, tetapi sebagai kealahannya apa? Setelah Dia berkorban mati di kayu salib,
mati dikubur pada hari yang ketiga dia bangun. Kenapa dia bangun? Karena dia Allah itu sendiri. Ya, itu makanya saudara-saudara kita hari ini mempersiapkan diri mau menerima pertemuan kudus, supaya kita setiap menerima pertemuan kudus itu mengingat akan pengorbanan Yesus, memberitakan kematian Yesus, saudara-saudara ya. Karena dia bukan hanya bangkit, tetapi dia naik ke surga serta menyiapkan tempat bagi kita orang percaya kepada-Nya, dan dia berjanji akan datang kembali menjemput kita. Maka dikatakan tadi di dalam Yohanes 6 ayat 40, aku akan membagikan dia pada Isa. Artinya kalau sudah meninggal sebelum Yesus datang. Jadi kita yang masih hidup ini banyak tantangan, saudara, banyak godaan mau membuat kita mundur daripada Tuhan. Pencobaan, penyakit itu ulah kita sendiri sudah tahu. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi tidak mau bertobat, saudara. Selalu berbuat kejahatan. Kenapa berbuat baik tidak masuk surga? Karena dia pikir berbuat baik itu masuk surga tanpa mengenal Yesus, tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, Yohanes 6:40, melakukan kehendak Bapa di surga. Juga Matius 7:1, percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, kehendak Bapa kita melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau kita sudah tahu kita diselamatkan oleh iman, selanjutnya berbuatlah yang baik sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, sudah diselamatkan, tapi tidak berbuat, tidak melakukan firman Tuhan, tidak berdoa, tidak bersyukur. Yakobus 2:26 dikatakan apa? Yang saya katakan saat itu, saudara. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi yang saya tegaskan siang hari ini bagi kita, karena kita mau perjamuan kudus, saudara, setiap melakukan perjamuan kudus mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Ingat baik-baik, keselamatan itu pemberian Tuhan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan. Amin. Tapi kalau kita berbuat, kita dapat upah di surga. Wahyu 3, Wahyu 2 ayat 10 bagi cek, ya, atau dibaca seluruhnya tidak apa-apa. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagi ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jadi kalau kita setia mengikut Tuhan, walaupun banyak percobaan, kita dapat mahkota, dapat upah di surga. Jadi ada orang sudah diselamatkan, tapi kalau dia tidak berbuat baik, tidak setia datang beribadah kepada Tuhan, masih melakukan kejahatan, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Filipi kalau bersalah,
kerjakanlah keselamatan. Jadi karena kita masih hidup, kalau kita sudah percaya sekarang ini langsung mati, masuk surga, tapi kita masih hidup, masih banyak tantangan, masih banyak godaan, saudara. Itu makanya seperti Petrus katakan tadi dalam kesaksiannya, marah itu asal berdasar. Karena Wahyu 3 ayat 19 ada ayat terakhir teman-teman. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, dia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Lihat ayat firman Tuhan katakan, barang siapa aku kasihi, dia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena kita sudah mengenal Yesus, saudara. Ditegur, dihajar. Kita menerima upahnya sudah. Kenapa? Kalau kita berbuat jahat, sudah ditegur, sudah dihajar, masih belum mau berhenti berbuat dosa, masih melakukan kejahatan. Kenapa ditegur? Kenapa dihajar? Karena kalimat di atas dikatakan, barang siapa aku kasih, amin. Ada alasannya Tuhan menegur, menghajar kita, saudara, menghajar kita untuk lewat penyakit, saudara. Masih ada saudara, buat menjauhi kesehatan atau segala dosa, saudara. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Ingat bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan karena engkau percaya kepada Dia. Kalau engkau percaya bahwa engkau sudah diselamatkan, lakukanlah hal yang baik, maka di surga kita akan mendapatkan upah seperti dikatakan di Wahyu pasal 19. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan dan menerima firman Tuhan. Saya pelayan depan seperti biasa, saudara. Kita tetap tinggal di tempat dulu. Kalau sudah terima roti dan anggur, kita bangkit berdiri, kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Salimnya assalamualaikum. Kita tunjukkan kepada kita berdoa. Bapa di surga, pada nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada siang hari ini hamba telah menyampaikan kebenaran firman bahwa suatu pekerjaan dan Tuhan kehendaki supaya setiap kami percaya kepada Yesus agar kami beroleh keselamatan, melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan hal perbuatan yang baik. Itu kehendak Tuhan, tapi bukan karena perbuatan baik kami selamat. Oleh karena itu Tuhan, kehendak Tuhan supaya kami tetap setia mengiring Tuhan. Kehendak Tuhan kami berbuah buah-buah roh, buah-buah yang baik, bukan kejahatan. Karena banyak orang yang berbuat baik tidak masuk surga karena dia tidak percaya kepada